Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa. Di sini saya akan menceritakan atau akan membaca cerita rakyat dari Nusa Tenggara Barat dengan judul Animangku. Dahulu kala, di sebuah bukit dekat Olat Pamantu Asu, Sumbawa, terdapat sebuah desa yang tentram bernama Jompang. Desa tersebut dipimpin oleh seorang datu atau kepala desa yang bernama Datu Palua. Ia mempunyai 2 orang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama Laluanru dan seorang anak perempuan bernama Lala Sri Menanti. Keduanya telah beranjak dewasa. Lala Sri Menanti seorang gadis yang cantik dan rupawan. Karena kecantikannya, ia menjadi anak kesayangan Datu Palui. Segala keinginannya selalu terpenuhi oleh sang ayah, mulai dari pakaian yang bagus-bagus hingga berbagai perhiasan yang indah-indah. Tak heran jika anting-anting, kalung, gelang tangan, hingga gelang kaki senantiasa menghiasi seluruh tubuhnya. Pada suatu hari, Lala Sri Menanti ingin sekali makan udang. Keinginan itu pun ia sampaikan kepada ayahnya. Tak berpikir panjang, sang ayah pun bersedia memenuhi keinginan anak kesayangannya itu. "Baiklah anakku, keinginanmu akan segera terpenuhi," kata ayahnya seraya memerintahkan Ama Bangkel dan Ina Bangkel pergi ke sungai untuk menempas atau mencari ikan. Mendengar perintah itu, kedua suruhan Datu Palui tersebut segera bersiap-siap untuk berangkat ke sungai. Ketika mereka sedang sibuk menyiapkan peralatan yang akan mereka bawa, Lala Sri Menanti mengajukan satu permintaan lagi kepada ayahnya. "Ayah, bolehkah Lala ikut bersama mereka ke sungai? Lala ingin melihat mereka menangkap udang," pinta Lala Sri Menanti. Sang ayah pun memenuhi permintaannya. Akhirnya, Lala Sri Menanti bersama Amak Bangkel dan Inak Bangkel serta beberapa orang lainnya berangkat ke sungai Olat Pamantu Asu. Setibanya di tepi sungai, Lala duduk di atas sebuah batu besar sambil menyaksikan orang-orang menempas dan menunggu udang hasil tangkapan mereka. Pada saat itu, datang pula 4 orang pemuda dari desa tetangga, Desa Tarusa, hendak menebang bambu yang banyak tumbuh di tepi sungai Olat Pamantu Asu. Rupanya, kedatangan mereka tidak diketahui oleh Lala Sri Menanti dan rombongannya. Salah seorang pemuda yang melihat Lala duduk seorang diri di tepi sungai tersentak kaget. "Hai, lihat, siapa gadis yang duduk di atas batu itu?" seru salah seorang pemuda. "Bukankah gadis itu putri Datu Palui dari desa Jompang?" sahut seorang pemuda lain. "Kamu benar, kawan," sambung pemuda yang lainnya seraya memuji. "Aduhai, cantiknya gadis itu." Keempat pemuda tersebut terpesona melihat kecantikan Lala Sri Menanti. Tapi, rupanya mereka lebih tertarik pada perhiasan yang dikenakan gadis cantik itu. Meskipun mengetahui bahwa Lala Sri Menanti putri Datu Palui, mereka tetap berniat merampas perhiasannya. "Apa yang harus kita lakukan agar tak seorang pun yang mengetahui perbuatan kita?" tanya salah seorang dari pemuda tersebut dengan bingung. Setelah berunding, keempat pemuda tersebut menemukan sebuah cara, yaitu akan menyergap Lala Sri Menanti dan dari belakang secara diam-diam. Begitu para pencari udang tersebut semakin jauh meninggalkan Lala di tepi sungai, mereka pun mengendap-endap dari balik semak belukar, lalu menyergap tubuh Lala. Gadis cantik itu pun tersentak kaget. Ketika ia hendak berteriak meminta tolong, salah seorang di antara mereka menyumbat mulutnya dengan sehelai kain. Sementara 3 pemuda lainnya segera melucuti satu persatu perhiasan yang melekat pada tubuhnya. Gadis malang itu meronta-ronta, berusaha untuk melepaskan diri. Namun apa daya, dia tidak mampu mengimbangi kekuatan mereka. Ia hanya bisa pasrah, seluruh perhiasannya dirampas oleh keempat pemuda tersebut. Usai merampas seluruh perhiasan Lala Sri Menanti, salah seorang di antara mereka yang bernama Uwah Nyawa mencabut parang yang terselip di pinggangnya, lalu memotong lengan kanan Lala. Hanya sekali tebasan, lengan Lala pun putus. Dalam waktu singkat, gadis cantik yang malang itu langsung kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia di tepi sungai itu. Melihat putri Datu Palui tidak bernyawa lagi, keempat pemuda tersebut segera meninggalkan tempat itu dan membawa seluruh perhiasan hasil rampasan mereka ke desa Tarusa. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Uwak Nyawa membuang potongan lengan Lala Sri Menanti ke sungai. Sementara itu, Amak Bangkel dan Inak Bangkel dan teman-temannya tidak mengetahui kejadian mengerikan yang menimpa Lala Sri Menanti, karena asik mencari udang. Begitu selesai menangkap udang, mereka kembali ke tepi sungai untuk menemui Lala Sri Menanti. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapat anak kesayangan pemimpin mereka dalam keadaan tewas mengenaskan. Mereka
sangat menyesal karena tidak mampu menjaga keselamatan Lala Sri Menanti. Mereka kemudian membawa pulang jasad Lala Sri Menanti ke desa. Datu Palui pun tak sanggup menahan air mata atas musibah yang menimpa anaknya. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa orang yang telah menghabisi nyawa Lala Sri Menanti adalah 4 orang pemuda dari desa Tarusa. Mengetahui hal tersebut, Datu Maliwu melarang keempat pemuda tersebut meminum air sungai Olat Pamantu Asu. Jika mereka meminumnya, selain terasa sepat, air itu juga dapat menimbulkan penyakit. Sejak itu, para penduduk desa Tarusa pun tidak berani meminum air sungai itu karena takut terkena penyakit. Itulah tadi kisah dari Ai Mangkung yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.